jikalau berbuat zalim pada Allah. Lihat di dalam surah An-Nisa ayat 168 169. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sak temene piro-piro wong sing padha ingkar. Kafaru kang padha ingkar sapa ladzina. Kafaru iki ingkar alias tidak percaya tentang dinut tauhid. Dalam ayat lain, walladzina kafaru bi ayatihi wa liqaihi. Orang-orang yang ingkar tentang dinut tauhid secara otomatis dia akan ingkar untuk bertemu terhadap Allah, alias tidak mau bertemu Allah itu di dunia. Siapa ketika di dunia tidak mau bertemu terhadap Allah dikarenakan bertemu pada selainnya, maka otomatis sehabis alam dunia pun dia tidak akan pernah bisa bertemu Allah. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap dinut tauhid wa dzalamu, lan orang-orang yang zalim pada Tuhannya, ya lam yakun, mongko ora ana sapa Allahu Gusti Allah iku liyaghfira, arai ngapura sapa Allah lahum maring mereka. Allah tidak akan pernah memberikan satu pengampunan atas perbuatannya baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Karena apa, Pak? Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, dosa yang tidak akan pernah Allah ampuni adalah dosa syirik. Berarti ketika kita menolak ajaran tauhid dan hati selalu berbuat zalim pada Allah, itu arahnya pada akhirnya hati ini telah menyekutukan Allah, sekalipun itu syirik khafi. Sekalipun itu syirik khafi, karena sudah jelas ketika saat hati si seseorang tersebut merasa dirinya yang bisa melakukan, otomatis dia mempunyai iman kalau dirinya yang melakukan atau makhluknya, maka itu bentuk pembuktian kalau terjadi syirik khafi di dalam hati. Makanya lam yakunillah liyaghfira lahum. Ning dunya iki ora bakal ketompo alias ora bakal diampuni, walaupun secara syariat tiap habis sholat maca istighfar 20 juta, enggak 20 juta, sholawati 300 juta, zikiri jahri, zikiri siri 500 juta.
Wis pokoknya gak kober nyambut gawe. Arepe nyambut gawe habis maghrib teko isak. Wis. Isak wiritan arepe mangan titik ngono subuh teko gak siduk. Begitulah seterusnya. Sekalipun seperti ini, maka lam yakunillah liyaghfira lahum. Apa dosa-dosa Anda tidak akan pernah Allah ampuni. Karena ketika saat membaca istighfar dirinya yang merasa, jadi syirik tambah tebel. Ketika membaca sholawat ya juga begitu. Ketika membaca zikir juga begitu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Bertambah teballah yang namanya syirik tadi. Wis susah. Musuh orang yang seperti ini akhirnya dia merasa ahli ibadah, merasa orang yang paling baik. Kadang-kadang kita juga ketika saat membaca Quran dengan fasih itu wis kemelelet, hati merasa api olehnya membaca. Ketika mengimam bermakmum terhadap orang yang bacaannya kurang fasih, moco kok dicongai ya apa waladolin, kok Rabbil alamin kok ngalami gak payu Qur'ane. Ning atiku ana nit nyalahke orang lain. Artinya lebih baik aku sebetulnya yang jadi imam daripada orang itu. Dorongan seperti itu mesti ada, Pak. Di dunia segala hal apa permohonan maaf tidak akan Allah ampuni, wala yahdiyahum, lan ora bakal aweh petunjuk sapa Allahum ing mereka tariqon ing dalane roh menuju datang Allah, alias Allah tidak akan memberikan jalan yang lurus terhadap ruh ketika saat ruh ini kembali kepada Allah. Waktu bongko ya ora iso, apalagi waktu nanti di mana Allah mendatangkan hari kebangkitan menuju tempat Siratal Mustaqim, ora iso. Intinya di akhirat pun dia tidak akan mendapatkan jalan yang lurus. Karena apa persoalannya? Karena saat di dunia mereka ini masih tetap ingkar, dan juga mereka ini telah berlaku zalim pada Tuhannya. Hati, bukan jasmani, hati. Ruhaniyahnya telah menolak ajaran tauhid, secara otomatis akibatnya perbuatan hati kita akan menjadi perbuatan yang mendolimi pada Allah. Baik di dunia dia tidak akan mendapatkan pengampunan,
lebih-lebih di akhirat dia pun tidak akan diberikan jalan petunjuk yang benar, illa kecuali thariqa jahannama, kecuali Gusti Allah bakal aweh dalan jahannama menuju ing panggonan kang ngagetake, panggonan kang medhekake. Orang syariat mengatakan jalan menuju alam neraka jahannam, medhekake. Dalane cuman kuwi, khalidina pokang padha langgeng sapa-sapa alladzina fiha ing dalem jahannam, thariqa jahannam abadan kelawan selawase. Wong sing atine wuta nang Allah ning donya mongko bakal dheweke ya wuta ning akhirat selama-lamanya. Dia tidak akan pernah mengerti jalan yang benar. Dia pasti jalannya menuju jalan jahanam. Logikanya, jikalau mata zahir jenengan iki buta, sampai kapanpun khalidina fiha abadan, kegelapan iku terus menerus. Nggak bisa akan mengatakan dan berjalan di atas jalan yang benar iku ora iso, nggak bisa. Justru mereka akan mengalami jalan yang tersesat. Khalidina fiha abadan iki selamanya dia dalam keadaan gelap gulita, ora iso. Sekalipun jalannya dipenuhi cahaya, tetap dia terasa buta. Wa kana lan ono apa dalika mengkunu ning ngarep mang apa rupane ning ngarep, lam yakunillahu liyaghfira lahum, dengan thariqa jahannam alallahi ngatasi Gusti Allah iku yasiro gampang. Gawe ngono iku gampang bagi Gusti Allah. Berarti kalau Allah mudah membikin seseorang itu dalam keadaan gelap gulita, mafhum mukhalafah ayat ini, Allah ya dengan mudah membikin orang ini bisa terang beneran. Berarti orang-orang yang mengingkari dinu tauhid dan berbuat zalim pada dirinya atau Tuhannya, sehingga mereka menerima konsekuensinya berupa tidak diampuni dosa-dosanya, kesalahannya, dan juga tersesat jalannya, bagi Allah itu mudah. Maka sebaliknya, jika Allah membuat kebalikannya ya mudah. Tinggal jenengan hati ini ikut yang mana? Ikut walladzina kafaru opo ikut walladzina amanu bi ayatihi wa liqaihi? Ikut yang percaya terhadap ajaran dinu tauhid apa ndak? Wis kari ngono tok. Tinggal gitu aja. Sebab berangkatnya dirimu, hatimu akan menjadi hati yang terang benderang. Sebab semua
nur makrifat itu Allah nyalakan di dalam hatimu, semuanya berangkatnya dari ilmu. Karena ilmu adalah al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Sebab cahaya itulah yang akan dijadikan sebagai dasar untuk menerangi alam yang gelap. Maka bukanya harus lewat ilmu. Setelah ilmu itu kau dapatkan, membuahkan satu kepahaman, lalu fayat tabiuna aksanahu, lalu Gusti Allah memperjalankan kamu untuk berlaku amal atau kholwat, uzlah, meditasi. Hal itu dikunci dengan istiqomah. Itulah jalan satu-satunya berangkatnya dari proses seseorang yang hatinya gelap menuju hati yang penerang, yang terang benderang. Dalam ayat lain Allah katakan, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh bahagia, beruntunglah bagi orang-orang yang hatinya itu sudah bisa menemui Allah. Itu berarti orang-orang yang awalnya itu sudah bisa menerima ajaran Dinut Tauhid ini. Tapi sebaliknya, innahu la yuflihudz zalimun, sesungguhnya Allah itu, sesungguhnya orang yang dolim itu, sesungguhnya Allah itu tidak akan memberikan keuntungan pada orang-orang yang mendolimi pada dirinya sendiri. Justru kadzdzaba bi ayatihi, karena dia itu telah mendustai terhadap ayat-ayat Allah. Kesimpulan, apa ilmu yang sudah Allah berikan terhadap diri kita yang berbentuk pengajaran tauhid, udah jangan pernah berhenti, laksanakan pengamalannya. Mengenai pengamalan ini tidak ditentukan tempat dan waktu, alias suatu saat dimanapun, keadaan apapun, mengamalkan ilmu tersebut itu bisa, karena sudah langsung diberikan wasilah pada Allah, oleh Allah terhadap diri kalian semuanya. Lakukanlah itu dengan terus menerus. Dengan cara seperti inilah Bapak Ibu yang menjadikan keluarnya hatimu dari golongan-golongan zalimun. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.